Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Saya doakan semoga hari kalian menyenangkan dan diberikan kesehatan selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya bakal merangkum film Adit Sopo dan Jarwo The Movie, dimana di dalam film ini bercerita tentang awal mula pertemuan antara Adit Sopo dan Jarwo yang penuh dengan lika-liku. Nah, sebelum kalian masuk ke videonya, alangkah baiknya siapkan dulu rokok maupun kopinya. Jika sudah, saya ucapkan selamat menonton alur cerita filmnya. Scene pertama kita diperlihatkan beberapa siswa yang menceritakan rencana liburan bersama orang tuanya. Lalu terlihat siswa yang bernama Adit. Saat pulang sekolah, Adit ini diajak temannya karena selalu liburan ke Yogyakarta. Sedangkan teman-temannya yang selalu liburan ke luar negeri bersama orang tuanya. Scene kedua terlihat ayah Adit yang nampak sedih karena dia baru saja di PHK dari tempat kerjanya. Sesampainya di rumah, Adit menanyakan kepada ayahnya tentang janji ayah yang ingin mengajak liburan ke Jepang. Namun ayah Adit tidak memberitahu bahwa dia habis di PHK dari tempat kerjanya. Singkat cerita, ayahnya cuma bisa mengajak Adit ke Jogja dengan alasan kakek dan neneknya sangat rindu dengannya. Sontak mendengar perkataan ayahnya, Adit sangat sedih karena tidak bisa liburan ke luar negeri seperti janji ayah maupun teman-temannya. Singkat cerita, ayah Adit dan bunda akan segera liburan ke Yogyakarta. Bunda ternyata sedang hamil 7 bulan. Ayah Adit meminta kepada Bang Udin untuk mengawasi pekerja di rumahnya. Nah, Bang Udin ini kalau di TV semua orang memanggilnya dengan kata Bang Haji. Namun di cerita kali ini dia belum naik haji, jadi dia tidak bisa disebut dengan kata Bang Haji. Di film ini watak sang ayah adalah seorang pelupa, sampai-sampai saat mau berangkat tiketnya malah ketinggalan. Setelah menaiki kereta, Adit ingin menamai bayi yang dikandung bundanya dengan nama Adelia. Namun ayahnya telah menyiapkan nama Asih sesuai dengan pilihan kakeknya Adit. Tentu Adit kesal dengan pemilihan nama yang tidak sesuai dengan keinginannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba perut bunda terasa sakit seperti ingin lahiran. Saat itulah ayah Adit mencarikan biskuit yang biasa dimakan bunda. Namun tampaknya ayahnya lupa untuk memasukkan biskuit ke dalam koper mereka. Setelah sampai Cirebon, Adit segera membelikan biskuit agar tidak ketinggalan kereta. Namun karena tidak ada kembalian, penjual harus mencarikan kembalian dulu. Saat kereta ingin melanjutkan perjalanan, ayah mengira bahwa Adit sedang berada di toilet. Karena perjalanan yang jauh, ayah dan bunda malah ketiduran. Setelah membeli biskuit, Adit segera lari menuju ke kereta. Namun naasnya Adit sudah ketinggalan kereta yang ditumpanginya. Singkatnya Adit termenung di stasiun itu. Sampai akhirnya ada orang yang bernama Sopo yang menghampirinya. Adit akhirnya meminta Sopo untuk mengantarnya ke Jogja. Singkat cerita, ada orang yang diturunkan dari kereta karena dia tidak membeli tiket. Pasti kalian tahu dengan orang ini, dia bernama Jarwo. Parahnya Sopo ini malah mengantar Adit ke warung Jogja, bukan wilayah Yogyakarta. Singkat cerita, Jarwo melihat jam tangan dan sepatu Adit yang sepertinya mahal. Setelah menyapa, Adit menceritakan bahwa dia ketinggalan kereta jurusan Yogyakarta. Sontak Jarwo akan mengantar Adit ke Yogyakarta. Karena Sopo juga ingin ke Keraton Yogyakarta, Sopo berniat ingin ikut dengan mereka. Saat itulah Jarwo melarang Sopo untuk ikut dengannya. Namun Sopo tetap ngotot mengikuti mereka berdua. Karena melihat tumpangan, Jarwo meminta untuk menumpang ke Yogyakarta. Sama teman-teman saya boleh toh? Namun orang ini ternyata orang tuli. Dia mengira bahwa Jarwo ingin menumpang ke Brebes, bukan ke Yogyakarta. Setelah menaiki mobil, mereka bertiga saling berkenalan. Jarwo sangat kaget dengan nama Sopo dari Brebes, karena Sopo itu kalau bahasa Indonesia berarti siapa. Lalu Jarwo bercerita pelan-pelan dengan Sopo, bahwa Jarwo menolong Adit hanya ingin mendapatkan sebuah imbalan. Imbalan itu akan mereka bagi berdua. Karena itulah Jarwo meminta Sopo untuk memanggilnya dengan kata Bos Jarwo.
Lalu di tengah perjalanan, ban mobil yang ditumpanginya malah meledak. Singkat cerita, pengemudi mobil turun lalu memberitahu bahwa mereka sudah berada di Brebes sesuai dengan kemauan Jarwo. Namun Jarwo akhirnya mengetahui bahwa orang yang dimintai tumpangan itu adalah orang tuli. Jadi ada salah paham di antara mereka berdua. Lalu karena mereka di Brebes, Jarwo menyuruh Sopo untuk beristirahat dulu di rumah simboknya. Sebelumnya Sopo menolak ajakan dari Jarwo. Namun karena Adit yang memintanya, akhirnya Sopo mau untuk kembali ke rumah simboknya dulu. Setelah bangun, Bunda kaget karena Adit yang tidak ada di tempat duduknya. Sontak ayah mencari Adit ke setiap sudut kereta, namun tidak menemukannya. Singkat cerita, perjalanan yang jauh akhirnya sampai ke rumah simbok Sopo. Tentu Sopo kangen dengan simboknya, begitu pula dengan sebaliknya. Mereka bertiga akhirnya beristirahat maupun makan bersama. Sopo menceritakan kepada simboknya bahwa dia akan ke Yogyakarta untuk mengunjungi keraton. Menjelang malam hari, Adit sangat sedih, begitu pula dengan bundanya. Kakek Adit menyuruh ayah untuk mencari Adit ke stasiun. Namun ayah sudah menanyakan ke pihak stasiun bahwa tidak ada berita anak yang ketinggalan. Setelah pagi hari, Jarwo melihat ada kereta yang bisa ditumpanginya ke Yogyakarta. Karena Sopo dan Adit melihat pengendara motor yang memerlukan bantuan, mereka membantu dulu pengendara motor itu. Namun karena kereta sudah berangkat, Jarwo menyalahkan Adit dan Sopo karena mereka kelamaan. Kalau kayak gini, kita nggak bakalan sampai ke Jogja. Singkat cerita, karena ada truk yang mau lewat, Jarwo nekat menghentikan truk dengan tidur di tengah jalan. Beruntungnya pengemudi truk bisa menghentikan truk yang dikemudinya. Jarwo memaksa pengemudi untuk mengantarnya ke Yogyakarta. Si pengemudi coba menjelaskan bahwa mereka sedang membawa sapi. Namun Jarwo selalu memotong pembicaraan mereka. Jadi tidak mungkin Sopo dan Adit berada di belakang. Di tengah perjalanan ternyata ada razia lalu lintas. Karena Jarwo ketakutan, dia langsung meminta Sopo dan Adit segera turun. Pengemudi truk meminta polisi untuk mengejar mereka karena sudah menghentikan paksa perjalanan si pengemudi. Mau kemana lagi sih, bos? Mana habis piket? Diajak lari lagi. Di tengah kejaran polisi, Jarwo melihat sebuah sepeda ontel. Akhirnya mereka bertiga menaiki sepeda itu agar bisa kabur dari kejaran polisi yang mengejarnya. Namun mereka bertiga akhirnya bergelantungan agar tidak jatuh ke jurang. Namun Bos, selamat. Mau cuci muka? Iya, Dit, iya. singkat cerita, Jarwo melihat bus jurusan Yogyakarta. Akhirnya Jarwo memohon tumpangan tanpa menanyakan jurusan yang sebenarnya. Setelah bus berhenti, Adit nampak kedinginan. Begitu pula dengan Jarwo dan Sopo. Setelah mereka turun, ternyata bus itu adalah bus pariwisata tujuan Dieng. Sebab itulah mereka sangat kedinginan saat berada di wilayah itu. Setelah di Dieng, Sopo menyalahkan Jarwo karena sebab Jarwo, mereka bertiga bisa kesasar sampai ke Dieng. Sopo juga berdebat soal menolong Adit yang sebatas untuk mendapatkan sebuah imbalan. Karena mendengar perdebatan itu, Adit langsung meninggalkan Sopo dan Jarwo. Singkat cerita, Adit terus berjalan tanpa tahu arah kemana. Sampai akhirnya Adit masuk ke dalam kawasan yang berbahaya. Sayangnya Adit kepleset masuk ke dalam sebuah lubang. Adit terus mencoba untuk keluar dari lubang itu, namun usahanya selalu gagal. Sopo dan Jarwo terus mencari Adit. Sampai akhirnya dia menemukan biskuit milik Adit. Singkat cerita, Sopo dan Jarwo mengulurkan bantuan agar Adit bisa keluar dari lubang yang menjebaknya. Malam hari karena tidak ada rumah sama sekali, mereka bertiga memutuskan untuk beristirahat di sebuah pojokan.
Sedangkan bunda yang kesakitan seperti ingin melahirkan bayi yang dikandungnya, namun umur kandungan bayinya baru 7 bulan. Pagi harinya Adit terlihat panas dan tidak kuat melanjutkan perjalanan lagi. Sopo meminta untuk membawanya ke rumah sakit terdekat, namun Jarwo memilih membawa ke Yogyakarta agar bisa langsung ketemu dengan orang tuanya. Di tengah perjalanan tiba-tiba Adit, Sopo, dan Jarwo dihadang oleh sekumpulan geng motor. Ternyata salah satu anggota geng motor itu adalah orang yang telah ditolong Adit dan Sopo saat di Brebes. Alhamdulillahnya orang itu menawarkan untuk mengantar Adit, Sopo, dan Jarwo ke Yogyakarta. Tentu mereka bertiga tidak menolak orang yang mau menolongnya. Saat bunda dibawa ke rumah sakit, Adit dan bunda berpas-pasan, namun mereka tidak menyadari. Dokter yang menangani bunda atau tepatnya teman ayah Adit juga menawarkan pekerjaan untuknya. Karena Adit menyadari berada di rumah sakit Jogja, Adit segera turun dari kasurnya. Singkat cerita, ayah Adit mendengarkan perkataan Jarwo dan dokter. Jarwo menyebut anak yang bernama Adit. Sontak ayah Adit memastikan apa anak yang ketinggalan di stasiun Cirebon. Lalu Jarwo lega akhirnya bisa bertemu dengan ayah Adit. Namun saat menemui Adit, ternyata Adit sudah tidak berada di kamarnya. Ayah Adit mengira bahwa Jarwo telah mempermainkannya. Singkat cerita, Adit memasuki ruang bayi, di mana dia melihat bayi yang bernama Adelia. Setelah itu tak lama akhirnya bunda bisa bertemu lagi dengannya. Adit juga memberikan biskuit yang telah dibeli sebelumnya. Tak lama ayah juga bisa bertemu kembali dengan Adit. Ayah Adit akhirnya menceritakan bahwa dia di PHK dari tempat kerjanya. Namun sebelumnya bunda telah mengetahuinya. Bunda akhirnya menamai adik Adit dengan nama yang telah diinginkan Adit sebelumnya, yaitu Adelia. Lalu teman ayah Adit juga akan memberikan mereka tiket ke Jepang, karena ayah Adit mau untuk menerima pekerjaan darinya. Singkatnya, saat di sekolah Adit menceritakan awal mula pertemuan dengan Bang Jarwo dan Bang Sopo yang penuh lika-liku saat menempuh perjalanan ke Yogyakarta, dan film pun selesai.